Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Saputri. Saya berkuliah di Universitas Pancabakti, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjawab tugas dari mata kuliah Manajemen Operasi yang dikasih oleh dosen saya, Pak Adi Mursalin. Di sini saya ditugaskan untuk mencari sejarah manajemen operasi di 3 video dan buat ringkasan dan di video record. Lalu posting linknya di komentar. Jadi di sini saya sudah meringkas dari 3 video yang saya cari di YouTube. Saya akan menjawabnya, yaitu pertama definisi manajemen dulu. Manajemen operasi dapat juga didefinisikan sebagai pelaksanaan kegiatan-kegiatan manajerial yang dibawakan dalam pemilihan, perancangan, pembaharuan, pengoperasian, dan pengawasan sistem-sistem produktif. Untuk sejarahnya, sejarah perkembangan manajemen operasi atau produksi telah ada sejak orang mulai memproduksi barang dan jasa, meskipun awal mula operasi-operasi dapat ditelusuri sampai peradaban permulaan. Atas perkembangan tersebut, istilah manajemen produksi telah banyak dipakai sebelumnya, tetapi istilah tersebut dipandang kurang mencakup seluruh kegiatan sistem produktif dalam masyarakat ekonomi kita. Oleh karena itu diperlukan suatu istilah yang lebih tepat dan mempunyai cakupan luas, yaitu manajemen operasi. Menurut Frederick W. Taylor di tahun 1881 dikenal sebagai Bapak Ilmu Manajemen, telah memberikan suatu kontribusi besar dalam menyumbangkan ilmunya bertujuan meyakinkan bahwa manajemen bisa menjadi lebih kuat dan agresif dengan cara memperbaiki metode kerja. Pada tahun 1913, Henry Ford Charles Sorensen memadukan pengetahuan mereka akan komponen yang distandarisasi dengan lini produksi. Pengendalian mutu juga berperan besar dalam sejarah manajemen operasi. W. Edwards Deming di tahun 1950 dan Frederick Taylor berpendapat bahwa manajemen harus berbuat lebih banyak untuk memperbaiki lingkungan kerja dan proses agar mutu menjadi lebih baik. Untuk proses dalam pembuatan keputusan operasi. Yang pertama itu ada perumusan masalah. Kebutuhan akan keputusan sering berupa suatu masalah atau suatu kesempatan dalam berbagai bentuk. Yang kedua, pengembangan alternatif-alternatif, pengumpulan dan analisa data yang relevan. Atas dasar data tersebut, satu atau lebih alternatif dikembangkan sebelum suatu keputusan dibuat. Yang ketiga, evaluasi alternatif-alternatif, pemilihan kriteria keputusan yang tepat akan mempengaruhi evaluasi alternatif tersebut. Yang keempat, pemilihan alternatif terbaik merupakan kompromi di antara berbagai faktor yang dipertimbangkan. Yang kelima, implementasi keputusan. Langkah implementasi merupakan tahap yang sangat krusial dengan proses pembuatan keputusan secara keseluruhan. Yang keenam, evaluasi hasil-hasil. Setelah keputusan diimplementasikan, manajer harus memonitor, manajer mengevaluasi apakah implementasi dilakukan dengan tepat dan keputusan memberikan hasil-hasil yang diharapkan. Di sini juga ada kerangka keputusan operasi dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada proses, yaitu keputusan-keputusan proses merupakan cara pembuatan produk atau pemberian jasa. Yang kedua ada kapasitas. Keputusan-keputusan kapasitas ditujukan pada penyediaan volume keluaran yang optimal bagi organisasi. Yang ketiga persediaan. Persediaan merupakan harta paling penting yang harus dikelola secara baik. Yaitu ada tenaga kerja lagi. Keputusan ini bersangkutan dengan perencanaan dan pengelolaan tenaga kerja dalam operasi-operasi. Dan ada kualitas. Fungsi operasi bertanggung jawab atas kualitas barang-barang dan jasa yang dihasilkan. Demikian itu saja ringkasan yang telah saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.